warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Akuntansi akan menjelaskan mengenai bab 12, yaitu mengenai Confidentiality and Privacy Control. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Terdiri dari saya, Tania Dwi Rahma, lalu ada Firlianda, Ramadina, Gadis, dan Farah. Ini saya akan menjelaskan mengenai melindungi kerahasiaan dan privasi. Materi ini membahas dua prinsip penting dalam kerangka kerja, yaitu yang pertama menjaga kerahasiaan properti intelektual organisasi, dan yang kedua melindungi privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan, karyawan, pemasok, dan mitra bisnis. Mengapa kerahasiaan dan privasi itu penting? Organisasi memiliki berbagai informasi sensitif seperti rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen hukum, dan sampai peningkatan proses. Informasi ini seringkali sangat penting untuk keunggulan kompetitif dan keberhasilan organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan properti intelektual organisasi dan informasi yang serupa yang dibagikan dengan mitra bisnisnya telah lama diakui sebagai tujuan dasar keamanan informasi. Organisasi juga perlu melindungi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pemasok, pelanggan, dan karyawan. Tujuan untuk kerahasiaan dan privasi adalah sama, melindungi informasi sensitif dari akses dan pengungkapan yang tidak sah. 4 langkah utama melindungi kerahasiaan dan privasi. Terdapat 4 langkah utama yang perlu dilakukan. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi informasi. Hal ini adalah mengidentifikasi di mana informasi sensitif berada dan siapa yang memiliki akses ke sana. Ini melibatkan pemeriksaan lebih dari sekedar isi sistem keuangan organisasi. Setelah informasi yang perlu dilindungi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi informasi tersebut berdasarkan nilainya bagi organisasi. Lalu yang kedua, yaitu enskripsi. Enskripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi informasi saat dikirim melalui internet. Lalu yang ketiga ada kontrol akses. Organisasi perlu melindungi informasi sensitif sepanjang siklus hidupnya, termasuk distribusi dan pembuangan. Terlepas dari apakah informasi tersebut disimpan secara digital atau fisik, kontrol akses dasar yang dibahas sebelumnya perlu dilengkapi dengan kontrol akses digital dan fisik tambahan. Lalu yang terakhir ada pelatihan karyawan. Karyawan perlu mengetahui informasi apa yang dapat mereka bagikan dengan orang luar dan informasi apa yang perlu mereka keep atau mereka lindungi atau mereka simpan sendiri. Mereka juga perlu diajari cara melindungi data sensitif seperti cara menggunakan perangkat lunak enskripsi dan pentingnya selalu keluar dari aplikasi dan menggunakan screensaver yang dilindungi oleh kata sandi sebelum meninggalkan laptop atau workstation mereka tanpa pengawasan. Enskripsi adalah proses mengubah teks biasa atau plain text menjadi kode rahasia atau ciphertext yang tidak dapat dibaca. Deskripsi membalikkan proses ini, mengubah ciphertext kembali menjadi plain text. Enskripsi dan deskripsi melibatkan penggunaan kunci dan algoritma. Kunci adalah serangkaian digit biner yang digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext atau enskripsi, atau ciphertext kembali menjadi plain text atau deskripsi. Algoritma adalah rumus untuk menggunakan kunci untuk mengubah plain text menjadi ciphertext atau sebaliknya. Kekuatan sistem enskripsi ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu sebagai panjang kunci. Kunci yang lebih panjang memberikan enskripsi yang lebih kuat dengan menggunakan jumlah blok berulang dalam ciphertext. Lalu algoritma yang kuat bahkan mustahil untuk dipecahkan dengan menggunakan teknik tebakan brute force. Lalu kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Kunci kriptografi harus disimpan dengan aman dan dilindungi dengan kontrol akses yang kuat. 2 jenis sistem enskripsi yaitu ada simetris dan asimetris. Sistem simetris, enskripsi simetris adalah sistem yang menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi, contohnya IAS. Lalu sistem enskripsi asimetris itu menggunakan 2 kunci yang dibuat sebagai pasangan yang cocok. Satu kunci yang disebut kunci publik didistribusikan secara luas dan tersedia untuk semua orang. Yang lainnya disebut kunci private, dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pemilik pasangan kunci tersebut. Contohnya adalah RSA dan kriptografi kurva eliptik. Hashing ini memeriksa keutuhan informasi atau proses yang mengambil plain text
dengan panjang berapapun dan membuat kode pendek yang disebut message disguise yang biasa disebut hash. Contohnya, algoritma SHA-256 membuat hash 256 bit terlepas dari ukuran plaintext asli. Hashing berbeda dari enskripsi dalam dua aspek penting, yaitu ukuran outputnya dan juga reversibelnya atau teks yang dienskripsi dapat dideskripsi sehingga plaintext asli dapat dipulihkan, tapi tidak mungkin mengubah hash kembali menjadi plaintext asli. Proses pembuatan tanda tangan digital terdiri dari dua langkah. Yang pertama yaitu pembuatan dokumen, dan pertama-tama membuat hash dari dokumen atau file dan kemudian mengekskripsi hash tersebut menggunakan kunci pribadinya. Lalu hash yang dienskripsi ini tanda tangan digital yang memberikan jaminan tentang dua hal penting, yaitu satu, bahwa salinan dokumen atau file tidak diubah, dan siapa yang membuat versi digital atau versi asli, siapa yang membuat versi asli dokumen atau file digital. Blockchain itu catatan audit yang andal atau adalah buku besar yang terdistribusi dari dokumen yang dihash dengan salinan yang disimpan di beberapa komputer. Karakter penting dari blockchain adalah tidak dapat diubah secara sepihak oleh satu entitas. Proses pembuatan blockchain ini melibatkan 3 langkah. Yang pertama membuat root hash, lalu memvalidasi blok baru, dan menambahkan blok baru ke rantai yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke materi selanjutnya, yaitu enkripsi. Enkripsi merupakan proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau hypertext untuk melindungi kerahasiaan dan integritas informasi. Dalam konteks ini, enkripsi memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data keuangan yang sensitif. Artikel ini akan membahas berbagai aspek enkripsi dalam sistem informasi akuntansi, mulai dari jenis enkripsi hingga penerapannya dalam proses akuntansi. Yang pertama adalah jenis enkripsi dalam sistem informasi akuntansi. Terdapat 2 jenis enkripsi utama, yakni enkripsi simetris atau menggunakan kunci yang sama untuk menginskripsi dan mendeskripsi data. Nah, keuntungannya itu adalah kecepatan proses enkripsi dan dekripsi yang tinggi. Contoh algoritma enkripsi simetris yang umum digunakan adalah AES atau Advanced Encryption Standard. Lalu yang kedua adalah enkripsi asimetris, yakni menggunakan dua kunci yang berbeda, yakni kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat dibagikan kepada siapa saja, sedangkan kunci privat harus dijaga privat kerahasiaannya. Kunci publik digunakan untuk menginskripsi data, sementara kunci privat digunakan untuk mendeskripsi data. Nah, keuntungan ini adalah keamanan yang lebih tinggi karena hanya pemilik kunci privat yang dapat mendekripsi data. Contoh algoritma enkripsi asimetris yang umum digunakan adalah RSA atau Reverse Shamir-Adleman. Penerapan enkripsi dalam sistem informasi ini yang pertama adalah penyimpanan data seperti data keuangan, seperti laporan keuangan, data transaksi. Nah, ini tuh dapat dienkripsi saat disimpan dalam database atau file. Hal ini mencegah akses tidak sah dan melindungi data dari kebocoran. Lalu yang kedua adalah transmisi data, yang dimana data keuangan itu ditransmisikan melalui jaringan, seperti data yang dikirim melalui email atau internet, dan dienkripsi untuk mencegah penyadapan. Lalu yang ketiga adalah akses pengguna. Enkripsi hanya digunakan untuk membatasi akses pengguna ke data keuangan yang sensitif. Nah, karena hanya pengguna yang memiliki kunci deskripsi yang tepat untuk mengakses data tersebut. Lalu yang terakhir adalah pengendalian internal. Enkripsi ini membantu dalam menerapkan pengendalian internal yang kuat, misalnya enkripsi yang digunakan untuk melindungi data transaksi dari modifikasi yang tidak sah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan enkripsi. Yang pertama adalah key length atau panjangnya kunci. Kunci yang lebih panjang memberikan enkripsi yang lebih kuat dengan mengurangi jumlah blok yang berulang dalam hypertext. Hal ini membuat lebih sulit untuk menemukan pola dalam hypertext yang mencerminkan pola dalam plaintext asli. Lalu yang kedua adalah algoritma enkripsi, yang dimana sifat algoritma yang digunakan untuk menggabungkan kunci dan plaintext itu sangat penting. Algoritma sulit jika tidak mustahil untuk dipecahkan dengan menggunakan teknik tebakan brute force. Lalu yang ketiga adalah kebijakan pengelolaan. Manajemen kunci kriptografi seringkali merupakan aspek yang paling rentan dalam sistem enkripsi. Tidak peduli seberapa panjang kuncinya atau seberapa kuat algoritma enkripsinya, jika kuncinya telah dicuri, maka enkripsi dapat dengan mudah dibobol.
Selanjutnya adalah VPN atau Virtual Private Network yang merupakan teknologi yang memungkinkan koneksi aman dan transkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Dalam konteks sistem informasi akuntansi, VPN berperan penting dalam menjaga keamanan data keuangan yang sensitif, terutama saat data itu diakses dari lokasi yang berbeda atau melalui jaringan publik. VPN merupakan menciptakan terowongan virtual yang aman di atas jaringan publik. Data yang ditransmisikan melalui terowongan di deskripsi ini sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang. VPN memungkinkan para pengguna mengakses jaringan lokal atau intranet perusahaan seperti server dan aplikasi akuntansi seolah mereka berada di lokasi fisik yang sama. Nah, apa aja manfaat VPN? Yang pertama adalah keamanan data, lalu akses jarak jauh, karena VPN memungkinkan karyawan untuk mengakses data dan aplikasi akuntansi dari lokasi yang berbeda, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Lalu yang ketiga, kontrol akses. Keempat, penghematan biaya karena VPN mengurangi biaya komunikasi. Lalu yang terakhir adalah pengujian dan pemeliharaan karena VPN ini memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan melakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga keamanan dan kinerja VPN. Akan tetapi, meskipun menawarkan banyak manfaat, VPN memiliki resiko seperti kuncian skripsi yang harus dikelola dengan aman untuk menjaga akses yang tidak sah. Lalu VPN itu dapat memperlambat kinerja sistem karena bandwidth-nya terbatas atau konfigurasi VPN itu tidak optimal. Lalu VPN itu bisa menjadi target serangan keamanan seperti serangan denial of service atau serangan man in the middle. Materi yang selanjutnya ada Privacy Regulations and Generally Accepted Privacy Principle. Di sini yang pertama ada the European Union's GDPR and various US laws. GDPR US dan berbagai undang-undang Amerika Serikat seperti CCPA, HIPAA, HITECH, dan Gramm-Leach-Bliley Act adalah peraturan privasi yang ketat yang berdampak pada organisasi di seluruh dunia. Mereka menetapkan denda untuk ketidakpatuhan, mewajibkan organisasi untuk melindungi data pelanggan, dan memberikan hak kepada individu terkait informasi pribadi mereka. GDPR berlaku untuk organisasi yang mengumpulkan informasi tentang penduduk Uni Eropa, sedangkan CCPA berlaku untuk mereka yang mengumpulkan informasi tentang penduduk California. Peraturan-peraturan ini mempengaruhi sebagian besar organisasi karena jangkauan global mereka dan keberadaan pelanggan di California. Kedua, ada Generally Accepted Privacy Principle. Ada 10 prinsip untuk melindungi privasi data. Yang pertama, manajemen. Itu menetapkan prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan, termasuk informasi yang diperoleh dari pihak ketiga. Lalu yang kedua ada pemberitahuan, yaitu memberi pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasi kepada pelanggan sebelum atau saat mengumpulkan informasi pribadi mereka. Kita harus menjelaskan dengan jelas informasi apa yang dikumpulkan, alasannya kenapa, dan juga bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Lalu yang ketiga ada pilihan dan persetujuan. Menjelaskan pilihan yang tersedia bagi individu dan mendapatkan persetujuan mereka sebelum mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi mereka. Lalu yang keempat ada pengumpulan. Pengumpulan hanya informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasi. Gunakan cookie dengan bijak dan berikan pilihan bagi pengguna untuk menolak cookie. Yang kelima ada penggunaan retensi dan pembuangan. Menggunakan informasi pribadi pelanggan hanya sesuai dengan yang dijelaskan dalam kebijakan privasi dan hanya selama dan menyimpan hanya selama diperlukan untuk tujuan bisnis yang sah. Buang informasi dengan aman ketika tidak lagi digunakan. 6 ada akses, yaitu
memberikan individu kemampuan untuk mengakses, meninjau, dan memperbaiki informasi pribadi yang disimpan tentang mereka. Yang ketujuh ada pengungkapan kepada pihak ketiga. Mengungkapkan informasi pribadi pelanggan kepada pihak ketiga hanya dalam situasi dan cara yang dijelaskan dalam kebijakan privasi dan hanya kepada pihak ketiga yang memberikan tingkat perlindungan privasi yang sama. Lalu yang ke-8 ada keamanan. Mengambil langkah yang wajar untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dan kehilangan atau pengungkapan yang tidak sah. Gunakan kontrol preventif, detektif, dan korektif untuk membatasi akses ke informasi pribadi. Latih karyawan untuk menghindari praktik yang dapat menyebabkan pelanggaran privasi yang tidak disengaja. Lalu yang ke-9 ada kualitas. Mempertahankan integritas informasi pribadi pelanggan dan menggunakan prosedur untuk memastikan keakuratannya. Lalu yang ke-10 ada pemantauan dan penegakan. Verifikasi secara berkala bahwa karyawan mematuhi kebijakan privasi yang dinyatakan. Tetapkan prosedur untuk menanggapi keluhan pelanggan termasuk penggunaan proses penyelesaian sengketa pihak ketiga. Selanjutnya ada pencurian identitas. Pencurian identitas semakin mengkhawatirkan melibatkan penggunaan informasi pribadi korban secara tidak sah demi keuntungan pelaku. Hal ini dapat mencakup kejahatan keuangan seperti memperoleh pinjaman atau membuka kartu kredit atas nama korban, serta pencurian identitas medis dan pajak. Pencurian identitas medis dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk kesalahan dalam catatan medis dan hilangnya perlindungan asuransi. Pencurian identitas pajak melibatkan penggunaan nomor jaminan sosial korban untuk mengajukan pengembalian pajak palsu. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pelanggan, karyawan, pemasok, dan mitra bisnis. Mereka memiliki kewajiban hukum dan etika untuk menerapkan kontrol guna mencegah pencurian identitas. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang digital signature, di mana isu penting dalam transaksi bisnis adalah non-repudiation atau tidak dapat disangkal, atau bagaimana membuat perjanjian yang mengikat secara hukum yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak manapun. Nah, kalau secara tradisional biasanya tanda tangan ini bisa langsung di dalam kontrak fisik. Nah, namun kan saat ini transaksi bisnis banyak dilakukan secara digital menggunakan internet. Nah, bagaimana bisnis dapat memperoleh tingkat kepastian yang sama tentang keberlakuan transaksi digital ini? Ya, dengan adanya tanda tangan digital yang mengikat secara hukum. Jadi, bagaimana pembuatan tanda tangan digital? Jadi ada dua proses yaitu pembuatan dokumen. Pertama-tama membuat hash dari dokumen atau berkas dan kemudian mengekskripsi hash tersebut menggunakan kunci pribadinya. Nah, hash terinskripsi yang dihasilkan adalah tanda tangan digital yang memberikan jaminan tentang dua masalah penting. Yang pertama, bahwa salinan dokumen atau berkas belum diubah, dan yang kedua itu siapa yang membuat versi asli dari dokumen atau berkas digital. Nah, bisa dilihat pada gambar, itu adalah langkah 1 dan 2 dan bagaimana hasil untuk tanda tangan digital. Maka hasil dari dua langkah tersebut adalah hasil yang diinskripsi adalah tanda tangan digital yang mengikat secara hukum.
Baik, selanjutnya itu ada Digital Certificate and Public Key Infrastructure, di mana yang artinya sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik, di mana sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang berisi kunci publik suatu entitas dan mengesahkan identitas pemilik kunci publik tertentu atau tersebut. Nah, dengan demikian, sertifikat digital berfungsi seperti padanan digital dari SIM atau paspor, sama seperti paspor dan SIM yang diterbitkan oleh pihak independen yang terpercaya atau pemerintah, dan menggunakan mekanisme seperti hologram dan tanda air untuk membuktikan keasliannya. Maka sertifikat digital diterbitkan oleh suatu organisasi disebut otoritas sertifikat dan berisi tanda tangan digital otoritas sertifikat untuk membuktikan keasliannya. Nah, setelah itu sistem penerbitan pasangan kunci publik dan privat serta sertifikat digital terkait ini disebut infrastruktur kunci publik, atau dalam bahasa Inggris yaitu Public Key Infrastructure yang disingkat PKI, di mana seluruh sistem PKI tergantung pada kepercayaan otoritas sertifikat yang menerbitkan kunci dan sertifikat. Jadi, satu faktor penting menyangkut prosedur yang digunakan otoritas sertifikat untuk memverifikasi identitas pemohonan sertifikat digital. Nah, ada beberapa kelas sertifikat digital. Yang pertama itu yang termurah dan paling tidak dapat dipercaya. Mungkin tidak melibatkan apapun selain memverifikasi alamat email pemohon. Nah, sertifikat yang paling mahal mungkin memerlukan verifikasi identitas pemohon melalui penggunaan laporan kredit dan pengembalian pajak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai blockchain. Jadi, blockchain sendiri ini sudah pernah dibahas di chapter sebelumnya. Nah, sebelumnya tuh teknologi blockchain ini tuh pada awalnya dikembangkan untuk mendukung mata uang kripto Bitcoin untuk mencegah pengeluaran ganda pada koin yang sama. Namun, sejak itu telah diadopsi untuk digunakan di berbagai industri untuk menciptakan jalur audit yang andal untuk setiap proses bisnis. Nah, blockchain adalah buku besar terdistribusi dari dokumen-dokumen yang dihash dengan salinan yang disimpan di beberapa komputer. Nah, karakteristik penting dari blockchain adalah tidak dapat diubah secara sepihak oleh satu entitas. Nah, peran hashing dalam proses 3 langkah yang menciptakan blockchain. Yang pertama, dimulai dengan mengumpulkan sejumlah dokumen dan menghitung nilai hash untuk setiap dokumen. Yang kedua, memvalidasi blok baru dengan proses yang disebut penambangan, yang menggunakan 3 masukan blok yang baru divalidasi. Nah, yang ketiga, blok yang baru divalidasi ditambahkan ke akhir rantai yang ada dan kemudian rantai yang diperbarui disalin ke semua peserta lain dalam jaringan blockchain. Nah, kemudian mari kita telaah mengapa prosedur blockchain 3 langkah ini tuh menciptakan jejak audit yang handal. Nah, ingatlah bahwa hashing menghasilkan nilai unik untuk data yang dihash. Oleh karena itu, setiap perubahan pada data yang mendasarinya menghasilkan nilai hash yang berbeda. Akibatnya, jika seseorang mengedit salah satu dokumen yang mendasarinya, seperti mengubah ketentuan dalam faktur penjualan tertentu, dokumen yang diubah akan memiliki nilai hash yang berbeda dari aslinya. Namun demikian, blockchain hanya akan menghasilkan jejak audit yang andal jika telah diterapkan dengan benar. Sama seperti kesalahan dalam penerapan enskripsi, dapat menimbulkan kerentanan yang meniadakan nilai enskripsi. Kesalahan dalam penerapan blockchain dapat mengakibatkan catatan yang tidak dapat diandalkan. Nah, demikian presentasi kami mengenai confidentiality and privacy controls. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.